Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Kasman SAG MPDI selaku dosen pengajar mata kuliah pendidikan psikologi. Perkenalkan, nama saya Siti Mia, NIM 2480141. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang memori dalam psikologi pendidikan. Materi ini membahas bagaimana proses mengingat, menyimpan, dan mengolah informasi dalam diri peserta didik, serta peran penting memori dalam keberhasilan proses belajar dan pembelajaran. Pemahaman tentang memori sangat diperlukan oleh pendidik agar dapat merancang strategi pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Semoga melalui pemaparan ini kita dapat menambah wawasan dan memahami pentingnya memori dalam dunia pendidikan. Latar belakang memori memiliki peran penting dalam proses belajar karena menentukan keberhasilan peserta didik dalam memahami dan menguasai materi pelajaran. Setiap informasi yang diterima, siswa perlu diproses dan disimpan agar dapat digunakan kembali saat dibutuhkan, seperti ketika mengerjakan tugas atau ujian dalam psikologi pendidikan. Memori menjadi fokus kajian karena berkaitan langsung dengan aktivitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Pengertian memori. Memori adalah kemampuan psikologi individu untuk menyimpan dan mengingat kembali informasi, pengalaman, serta pengetahuan yang diperoleh melalui proses belajar. Memori memungkinkan peserta didik mempertahankan hasil belajar sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara berkelanjutan. Fungsi memori untuk menyimpan dan mengingat kembali informasi yang diperoleh melalui proses belajar. Melalui memori, pengetahuan dapat digunakan untuk memahami materi baru, memecahkan masalah, dan membentuk keterampilan. Memori juga membantu keberlangsungan proses belajar agar hasil pembelajaran tidak mudah hilang. Selanjutnya, proses memori. Yang pertama, penerimaan informasi. Proses masuknya informasi ke dalam ingatan melalui perhatian dan pemahaman. Yang kedua, penyimpanan informasi. Proses penyimpanan informasi yang telah diterima agar dapat bertahan dalam ingatan. Yang ketiga, pemanggilan kembali informasi. Proses mengingat dan menggunakan kembali informasi yang telah disimpan saat dibutuhkan. Jenis-jenis memori. Pertama, memori sensori, menyimpan informasi dari panca indera dalam waktu sangat singkat. Yang kedua, memori jangka pendek, menyimpan informasi dalam waktu singkat dan jumlah terbatas. 3. Memori jangka panjang, menyimpan informasi dalam waktu lama, bahkan permanen. 4. Memori eksklusif, memori yang dapat disadari dan diungkapkan secara sengaja, seperti fakta dan peristiwa. 5. Memori implisit, memori yang bekerja tanpa disadari, seperti kebiasaan dan keterampilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi memori. Pertama, perhatian. Semakin tinggi perhatian saat belajar, semakin kuat informasi tersimpan dalam memori. Kedua, motivasi. Motivasi yang tinggi membantu peserta didik lebih mudah mengingat. Ketiga, minat. Materi yang sesuai dengan minat lebih mudah diingat. Keempat, pengulangan. Informasi yang sering diulang akan lebih lama tersimpan dalam ingatan. Kelima, kondisi fisik dan kesehatan tubuh dan kondisi emosi mempengaruhi daya ingat. Keenam, lingkungan belajar. Lingkungan yang nyaman dan kondisi membantu proses mengingat. Ketujuh, metode pembelajaran. Metode yang menarik dan bervariasi memperkuat memori peserta didik. Gangguan memori adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan dalam mengingat, menyimpan, atau memanggil kembali informasi. Gangguan ini dapat disebabkan oleh kelelahan, stres, kurang konsentrasi, trauma, atau gangguan kesehatan tertentu. Dalam konteks pendidikan, gangguan memori dapat menghambat proses belajar dan menurunkan prestasi peserta didik. Kesimpulan, memori adalah kemampuan dasar dalam proses belajar yang memungkinkan individu menerima, menyimpan, dan mengingat kembali informasi. Memori berperan penting dalam keberhasilan pembelajaran karena menentukan pemahaman,
penguasaan materi, dan keberlanjutan. Hasil belajar dengan memberi yang baik, proses pendidikan dapat berjalan secara efektif, dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.